Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan. Bapak, Ibu guru, mahasiswa S1 dan S2, para peneliti yang sama-sama berjuang dalam menyempurnakan karya tulis ilmiah kita. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nina Nisrina akan menyampaikan materi terkait salah satu bagian penting dari artikel, dari karya tulis ilmiah. Bagian penting ini adalah referensi. Jadi referensi ini adalah salah satu bagian yang merupakan faktor pendukung terbesar dari bagian pendahuluan hingga pembahasan kita, sehingga kita dapat menyimpulkan dengan baik dan juga dengan benar. Sehingga pula semua data-data kita terdukung dengan baik oleh referensi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyusun referensi yang benar, bagaimana cara mencari referensi yang tepat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu berbagi ilmu terkait referensi dari karya tulis ilmiah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk men-share slide yang akan saya presentasikan. Ya, baik, Bapak Ibu yang sama-sama kita banggakan. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada referensi. Referensi itu adalah daftar atau list dari pustaka-pustaka yang akan kita gunakan untuk memperkuat asumsi kita, memperkuat argumentasi kita, memperkuat data-data kita, serta membantu kita untuk membandingkan apakah memang benar novelty yang kita angkat sudah sesuai dengan variabel-variabel yang kita teliti. Ya, baik, kita mulai, Bapak Ibu. Berikut adalah 5 faktor utama. Jadi memang banyak banget faktor dari referensi itu sendiri yang mendukung keefektifan dan efisiensian dari referensi, tapi ini adalah 5 faktor utamanya. Yang pertama itu ada konsistensi, kemudian yang kedua ada logis, yang ketiga ada keterbaharuan, yang keempat ada sistematis, dan yang kelima keabsahan. Mari kita mencoba memahami 5 faktor berikut. Kita mulai dari yang pertama. Konsistensi itu maknanya adalah, jadi saya mengambil 2 pemahaman yang mudah untuk dipahami. Yang pertama, referensi itu harus ada di setiap paragraf dalam artikel dan harus sesuai dengan urutan pada daftar pustaka. Memang banyak Bapak Ibu dari yang saya perhatikan bahwa banyak yang menyusun referensi, tetapi referensi yang sudah disusun di akhir banyak yang tidak ada di dalam pembahasan dan di pendahuluan. Kadang kita berpikir bahwa referensi yang kita gunakan tidak perlu ada dicantumkan di bagian isi karya tulis kita, tetapi itu salah. Jadi dia harus konsisten. Apabila Anda, Bapak Ibu peneliti, Bapak Ibu guru, mahasiswa S1 dan S2 yang sedang menulis menggunakan referensi, misalnya A dan B, maka A dan B itu harus ada di dalam artikel kita. Jadi yang pertama dia harus konsisten, harus sesuai urutan pada daftar pustaka. Kemudian yang kedua, kalau kita bahas urutan, ada banyak contoh yang menggunakan angka penomoran dan juga yang menuliskan langsung autornya dari referensi itu. Nah, meskipun dia berbeda cara menyusun referensinya, tetapi nanti di referensi akhirnya, di penulisan list referensinya, harus tetap berurut. Jadi konsistensi artinya yang pertama, yang ini ya Bapak Ibu, semua referensi yang ada dalam daftar pustaka harus tetap ada di dalam artikel yang ditulis, begitu pula sebaliknya. Dan referensi yang ada di setiap paragraf dalam artikel harus sesuai dengan urutan pada daftar pustaka. Yang kedua, Bapak Ibu, dia harus logis.
Referensi yang kita gunakan harus sesuai dengan yang ada pada daftar pustaka. Misalnya di referensi itu ada autornya Nisrina, Yeni Suranti, dan Imam misalnya. Nisrina, Suranti, Imam. Maka yang ada di dalam artikel kita harus ada tiga-tiganya. Jika mengutip dari artikel yang ditulis oleh ketiga orang ini. Kemudian yang kedua, referensi yang dikutip harus sesuai dengan topik dan dari artikelnya. Logikanya adalah, jika kita membahas variabel terkait kreativitas, maka referensi yang kita gunakan tentunya harus kreativitas, bukan pemecahan masalah atau critical thinking. Jika memang Anda, Bapak Ibu sekalian menggunakan critical thinking, maka dia harus relate atau berhubungan dengan kreativitas. Jadi tidak mungkin kita meneliti A, tetapi referensi yang kita gunakan B. Sehingga referensi itu tidak akan mendukung apa yang kita argumentasikan. Yang ketiga, setiap referensi yang mendukung argumentasi pada artikel harus sesuai dengan argumen yang dibahas. Ini adalah komponen yang paling penting. Misalnya, argumen yang dibahas itu adalah terkait tentang peningkatan penguasaan konsep siswa setelah belajar menggunakan model inquiry. Tentunya referensi yang digunakan harus terkait tentang model inquiry yang mendukung penguasaan konsep. Atau jika memang variabelnya baru, misalnya novelty-nya besar, dia sangat baru yang kita teliti. Kemudian kita sulit untuk mencari terkait kedua-duanya. Maka boleh kita mencari, misalnya kita menggabungkan variabel A dan variabel B, kemudian kita punya referensi A terpisah, referensi B terpisah, maka kita boleh menggunakan referensi terpisah itu dan mengkolaborasikan argumentasinya untuk mendukung kebaharuan dari relasi variabel A dan variabel B yang kita teliti. Selanjutnya ada yang ketiga, ada tentang keterbaharuan. Keterbaharuan ini maksudnya adalah jika seluruh referensi yang kita gunakan itu kita kutip dari jurnal, Bapak Ibu ya, dari artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional, maka paling tidak minimal manuskrip atau artikel itu sudah diterbitkan 5 tahun sebelumnya, dimulai dari saat kita mengutip. Misalnya kita mengutip di tahun 2022, at least minimal artikel yang kita kutip itu berada pada tahun 2017 dia terbit. Kemudian berdasarkan pada novelty dari topik artikel, referensi yang digunakan minimal 80% terdiri dari jurnal, baik yang bereputasi nasional atau internasional. Alasannya mengapa? Karena mengapa 80% harus terdiri dari jurnal? Karena salah satu faktor utama yang dicari oleh jurnal untuk menerbitkan sebuah artikel adalah kebaharuan, ketepatan eksistensi dari trending, sehingga diharapkan referensi yang kita gunakan juga mengikuti itu. Maka 80% dari referensi yang kita gunakan paling tidak terdiri dari jurnal. Kemudian yang ketiga, sebenarnya saya ingin menuliskan, bukan hindari ya yang ini Bapak Ibu, saya ingin menuliskan tidak boleh gitu, tapi kita tidak tahu, mungkin saja ada data-data yang memang kita harus ambil dari website. Tetapi saya harapkan supaya hindari penggunaan referensi dari website atau blog. Yang ini jika ada terlihat referensi yang kita gunakan dari website atau blog Bapak Ibu, maka jika kita ingin mensubmit artikel kita pada jurnal internasional, apalagi yang terindeks Scopus, maka ini adalah faktor penentu gagalnya artikel kita untuk diterima. Kenapa? Karena referensi yang ada di website atau blog itu belum tentu sah, belum tentu kejelasannya belum tentu clear, sehingga sulit untuk memastikan bahwa argumentasi kita itu terdukung dengan baik apabila kita menggunakan penguat referensi dari website atau blog. Baik, yang keempat, ada sistematis. Seluruh proses penulisan, meskipun itu bukan referensi, baik dari latar belakang, background, introduction, method,
discussion, even conclusion, itu semuanya harus ditulis secara sistematis. Kedisiplinan dalam menulis referensi sangat diperhatikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, referensi itu harus ditulis sesuai dengan aturan yang diminta oleh publisher. Misalnya, saya sebagai editor salah satu jurnal, kemudian meminta Bapak Ibu untuk mensubmit artikelnya ke jurnal saya. Jurnal saya menggunakan referensi aturan penulisan referensi APA atau apa yang ini ya. Jadi ini adalah ini adalah 3 dari contoh sekian banyak metode penulisan referensi. Maka dari itu Bapak Ibu harus memperhatikan bagaimana cara yang benar menuliskan referensi menggunakan APA. APA, IEEE, dan Vancouver ini adalah 3 jenis sistematika penulisan referensi yang paling sering digunakan di jurnal. Jadi untuk contoh APA, IEEE, dan Vancouver, Bapak Ibu bisa melihat langsung di Google, atau nanti akan saya berikan contoh bagaimana menuliskan referensi pada 3 format ini, atau salah satu format yang paling sering digunakan di publisher-publisher terkenal. Mungkin di video selanjutnya. Ya, baik. Yang kedua, apabila referensi menggunakan penomoran, yang namanya sistematis, maka kita harus menggunakan penomoran. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan sistem penomoran dan sistem pengutipan nama langsung. Jadi kalau memang penomoran, maka harus hati-hati. Jika yang nomor 1 adalah Zing, misalnya Zing itu adalah autornya, maka otomatis Zing ini, argumentasi yang diberikan oleh Zing yang kita kutip dari Zing, harus berada pada bagian awal di artikel kita. Jadi jangan sampai dia berada di bagian 10, tetapi kita mengutipnya di bagian awal. Selanjutnya adalah keabsahan Bapak Ibu. Jadi yang namanya absah itu harus resmi. Bagaimana mengetahui keabsahan dari satu referensi yang kita gunakan? Jadi referensi yang digunakan dalam artikel itu harus berasal dari jurnal yang diterbitkan secara resmi. Bukan merupakan jurnal predator atau masih berupa manuskrip. Perbedaan yang dua ini, jurnal predator dan manuskrip adalah, yang pertama, jurnal predator itu adalah jurnal-jurnal yang menerbitkan artikel secara tidak wajar. Artikel-artikel itu bahkan diterbitkan tidak sesuai dengan skup yang ada di jurnal itu, dan bahkan terlalu sering diterbitkan, volumenya tidak teratur. Jadi ada ciri-ciri khusus untuk jurnal predator, kemungkinan akan kita bahas di video selanjutnya, dan Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana contoh-contoh jurnal predator di internet. Kemudian yang kedua ada masih berupa manuskrip. Nah ini maksudnya adalah manuskrip itu adalah skrip awal yang belum diterbitkan. Jadi kalau artikel itu adalah yang sudah diterbitkan di jurnal, jadi manuskrip itu adalah skrip atau paper yang kita buat, karya tulis yang kita buat yang belum diterbitkan. Akan kelihatan. Bagaimana cara melihatnya? Jadi di ujung manuskrip itu dia tidak ada volume jurnal, nomor jurnalnya berapa, publishernya apa, tidak ada. Jadi itu referensi yang tidak boleh dipakai. Tidak boleh digunakan untuk mendukung karya tulis kita, argumentasi kita. Kemudian yang kedua, referensi yang valid yang digunakan untuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi merupakan referensi yang berasal dari jurnal bereputasi nasional dan internasional. Jurnal bereputasi nasional dan internasional dapat dicek di beberapa situs website resmi untuk jurnal-jurnal ini. Dan kebetulan di channel IPC, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara memilih jurnal-jurnal bereputasi internasional di Skimago ataupun melalui Google Scholar. Ya, baik. Bapak Ibu, berikut adalah contoh referensi cara penulisan referensi penomoran. Saya ingin menyampaikan bahwa ini menggunakan metode IEEE, Bapak Ibu. Jadi IEEE itu juga banyak kriterianya. Jadi publisher itu juga memang dia biasanya selain memunculkan aturan IEEE, dia kasih panduan. Jadi editornya memberikan panduan bagaimana cara menulis referensi itu. Pertanyaannya adalah,
mengapa harus seribet ini? Sebenarnya ini tidak ribet jika kita mau mengerjakannya dengan baik dan tekun. Mengapa harus menggunakan aturan-aturan IEEE atau APA supaya mudah terdeteksi. Apabila artikel kita ada dikutip oleh orang lain, maka artikel kita mudah dideteksi. Yang kedua adalah ini merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk kita yang sudah menulis. Jika artikel kita terdeteksi oleh orang yang mengutip artikel kita, maka itu adalah satu penghargaan besar buat kita. Jika kita tidak menulis tetapi kita mengutip artikel orang, maka kita sudah menghargai artikel orang itu dengan menuliskan referensi dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya mencari atau skor untuk naik pangkat atau untuk lulus tesis, tetapi kita juga dapat berbagi ilmu, dapat saling menghargai, sehingga kita insya Allah dapat pahala apabila kita menulis karya tulis ilmiah dengan baik. Ya, baik. Bapak Ibu berikut contoh referensinya. Mungkin nanti akan saya jelaskan terkait APA atau IEEE di sesi discussion bersama dengan Bapak Dr. Gunawan dan Saudari Nimade Suranti serta tim kami yang lain. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita. Semoga karya tulis yang kita tulis dapat menjadi ilmu yang berkah dan membawa pahala untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nina Nisrina undur diri. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menulis!